Masih dalam tahap menuju ke Pilkada serentak 2020, masih ada Bang Frits, anggota Bawaslu Republik Indonesia, Mbak Ninis dari Direktur Eksekutif Perludem, dan juga Bang Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Saya ke Bang Frits dulu, masukan-masukan berkaitan dengan ASN. Saya mau analogi aja lah, kalau saya jadi ASN begitu, tentu agak sulit bagi saya, Bang Frits, Bang Ray, Mbak Ninis sebentar lagi akan bergabung lagi dengan kita. Saya nih mau nggak mau kan agak dukung-dukung juga sama petahana karena dia bisa menang lagi gitu. Dia menang, alhamdulillah saya ada bantuan-bantuan memberikan kampanyenya. Kalau enggak repot juga saya. Hal semacam ini kan nggak mungkin terlepaskan. Undang-undangnya mau seperti apa dan segala macam. Bagaimana ini mengatasinya? Bawaslu bukan pertama kali menghadapi ini dalam pilkada kan? Bagaimana Ya. Bang Frits? Kalau kita melihat, Mas, saya melihat ini bahwa ada unsur sengaja atau tidak unsur sengajanya. Misalnya per 4 Oktober 2020, Bawaslu itu telah mengirimkan 714 rekomendasi pelanggaran netralitas ke KASN. Ya. Dan dari 714 itu, 284 merupakan pelanggaran di media sosial. Artinya bisa karena dia menge-like atau karena dia men-share. Ya. Bahan kampanye, dan itu kita bisa perdebatkan apakah memang sengaja atau tidak sengaja. Ya. Tapi yang kedua, yang dalam posisi kesengajaan, mungkin ini juga berkaitan dengan bagaimana seseorang ASN itu mendapatkan jabatannya, apakah berdasarkan kinerja, bagaimana cara mengukur kompetensi, cara mengukur agar dia bisa menduduki salah satu pejabat, atau karena dia prestasi yang sudah dilakukan. Ini juga merupakan evaluasi yang harus dilakukan oleh KASN atau Menpan. Karena biasanya kan siapapun yang kemudian misalnya menjadi bupati lah begitu, orang-orang dekat bupati lah yang kemudian akan ada di sekitar dia, kan itu sudah maklum terjadi. Prestasi iya perlu dilihat nih, Bayu Sutiono bagus atau enggak. Kemudian dia ditawari untuk menjadi humas misalnya. Nah, hal semacam itu kan terjadi. Artinya begini Bang Frits, undang-undang ASN, bahkan sanksi pidana dalam pilkada tampaknya jadi diterabas berkaitan dengan hal semacam ini karena tetap ada kekhawatiran mereka kan tetap ingin bisa bertugas menjadi ASN. Jadi diterabas semua, pelanggaran memang akan terus terjadi, begitu Bang Frits? Ya, kalau ya kita melihat bahwa ini bukan sekedar soal pemahaman. Karena kalau kita melihat Menpan, BKN, dan KASN melakukan kegiatan netralitas ASN itu selalu intensif. Berbagai surat sudah dibentuk, SKB juga sudah dibentuk, sehingga pemahaman saya melihat bahwa itu sudah terjadi. Tapi saya melihat bahwa realitas di lapangan, kalau dia tidak mendukung ataupun dia tidak berusaha menunjukkan sebuah kalau dia menunjukkan netralitasnya, seringkali jabatan karir seseorang ASN yang sudah dibangun bertahun-tahun tiba-tiba bisa hilang. Bisa hilang, dibawa, bisa dikirim ke mana saja, dan itu resiko yang akan dialami oleh seorang ASN. Jadi saya melihat bahwa sebuah proteksi independensi seorang pejabat itu juga perlu dilindungi, sehingga dia tidak akan berpengaruh siapapun yang menjadi bupati ataupun wali kota. Oleh karena itulah makanya indeks prestasi seorang ASN untuk menjadi seorang pejabat itu harus perlu kita desain, dan saya rasa itu menjadi PR untuk Menpan dan KASN dan juga BKN. Ke depan ya, Bang Ray, artinya begini, usulan Anda bahwa sosialisasi dan lain-lain diyakini oleh Bang Frits bahwa sebetulnya itu sudah dipahami, tetapi situasi di lapangan membuat para ASN mau tidak mau kemudian berbuat yang terbaik dalam tanda petik untuk situasinya sendiri. Bagaimana kalau ini menang, bagaimana kalau ini kalah, dia bertindak sendiri saja. Bang Ray, apa usulan Anda yang lain berkaitan dengan agar pelanggaran ASN ini benar-benar bisa netral begitu? Paling tidak kalau tidak sekarang, ke depan. Bacaan saya sih sebetulnya kalau undang-undang ASN itu betul-betul diterapkan, kekhawatiran akan memiliki implikasi dari hasil pilkada itu nggak begitu tinggi gitu. Karena bagaimanapun skenario dari undang-undang ASN itu ya memang menempatkan ASN itu sebagai aparatur negara, bukan pejabat negara. Apa yang membuat undang-undang itu sekarang seperti tidak terlaksana dengan baik, Bang Ray? Nah, itu
saya kira betul-betul harus ada semacam kajian ini ya, khusus gitu. Itu harus ditanya lagi tuh satu, kalau penting ya ditanya lagi satu persatu. Apa sih sebetulnya yang membuat mereka cenderung untuk terlibat aktif ataupun pasif dalam hal mendukung kandidat tertentu di dalam pilkada. Saya kira kita harus buat studinya itu, khusus itu gitu. Yeah. Karena kalau jaminan hukum ya, jaminan undang-undang ya, apalagi sekarang ada ASN macam-macam, infrastruktur untuk memastikan bahwa mereka itu bersikap netral itu ada gitu. Bahkan menurut saya ya kuat itu sebetulnya gitu. Dijamin undang-undang ASN, bahkan dijamin undang-undang pelayanan publik ya, dan seterusnya gitu. Jadi saya kira betul kita harus melakukan studi khusus yang dalam untuk memastikan mengapa masih ada lagi ketertarikan ASN ini di dalam pelaksanaan pilkada. Saya sih sebetulnya lebih banyak curiganya bukan karena kekhawatiran mereka secara politik, misalnya karir macam-macam akan terimbas dan seterusnya gitu, tidak gitu. Tapi dugaan saya sekarang itu lebih karena ada motivasi yang bersifat emosional gitu. Emosional itu apa misalnya? Memang dia mengenal bupati ini baik, misalnya baik itu pendekatan personal, bla bla. Ada hubungan mungkin bersifat saudara, ada hubungan yang bersifat agama, ada khawatiran akan ada kalau ada bupati baru akan ada perubahan desain macam-macam dan seterusnya itu gitu. Jadi itu lebih tepatnya menurut saya mungkin yang mendorong mereka ikut beramai-ramai mendukung kandidat tertentu gitu, tapi bukan karena faktor jabatan mereka gitu. Bahkan pada elemen yang lebih teknis misalnya keterikatan mereka terhadap keterlibatan politik itu ya karena katakanlah kalau dia misalnya ikut mendukung mungkin nanti budget untuk budget untuk aktivitas katakanlah misalnya sektornya dia akan diperbesarkan di APBD macam-macam. Jadi motivasinya menurut saya bukan pada aspek bahwa mereka takut gitu. Yang kedua bahwa ada ancaman misalnya karir mereka akan dihambat gitu. Tapi motivasinya lebih bersifat emosional dan mungkin juga motifnya adalah ekonomi gitu. Ya, oke. Saya cukupkan dulu berkaitan dengan ASN yang masih banyak pelanggarannya ketika pilkada serentak semacam ini dilakukan, karena memang masih banyak kajiannya. Aturan-aturannya sebetulnya sudah cukup. Mudah-mudahan ini kapan-kapan kita bisa bahas secara tersendiri untuk mengurangi, paling tidak mengurangi ASN tidak netral lagi dalam pilkada atau bahkan pilpres di masa-masa ke depan. Saya mengundang Bawaslu berkaitan dengan selalu ada empati kepada para petugas untuk melaksanakan demokrasi di Indonesia, terutama Bawaslu. Tanpa pandemi aja kan sudah berat tugasnya Bang Frits dan kawan-kawan. Ada juga pandemi begitu. Jadi apa kemudian masukan-masukan lagi dari Perludem dan juga Lingkar Madani, Mbak Ninis dan juga Bang Rey berkaitan dengan tugas-tugas yang diemban oleh Bang Frits dan kawan-kawan di Bawaslu. Karena begini juga, saya berharap dari bulan September misalnya dan Oktober yang kemudian saya lihat dari beberapa media, saya berharap pelanggaran-pelanggarannya stabil lah, bukan bertambah. Kalaupun bertambah memang sebenarnya masih dalam tahapan bertambah sedikit begitu. Jadi saya ada salutnya juga dengan Bawaslu berkaitan dengan hal ini, tapi tetap masih banyak. Nah, Mbak Ninis, apa yang kemudian Anda lihat dan harus bisa segera diperbaiki, walaupun sulit seperti apapun di lapangan dari Bawaslu untuk menegakkan aturan-aturan dalam pilkada serentak yang sebentar lagi ini sudah akan memasuki tahap pemilihan pada 9 Desember 2020. Mbak Ninis. Ya, jadi memang terkait tugas penyelenggara pemilu bahwa betul ya penyelenggara pemilu KPU Bawaslu sekarang ini dalam situasi yang sulit ya karena kan penyelenggaraan pemilu tanpa ada pandemi saja tahapannya sudah cukup kompleks, apalagi ditambah ini ada pandemi gitu ya. Jadi tugasnya jadi double-double, yang tadinya hanya menyelenggarakan pemilu sekarang sepertinya juga seperti menjadi agen kesehatan gitu ya, karena harus mengingatkan Satgas COVID-19 juga. Betul, karena harus mengingatkan untuk jaga jarak, tidak boleh ada kerumunan dan sebagainya. Nah kemudian ada tantangan lagi Mas Bayu, saya rasa misalnya seperti sekarang kan sedang dicari petugas KPPS, misalnya pengawas TPS, yang ternyata itu sulit gitu ya untuk bisa rekrutmennya sampai beberapa kali harus diperpanjang gitu ya. Mungkin nanti Bang Frits bisa sampaikan datanya masih kurang berapa nih petugasnya gitu ya.
Karena pada takut, begitu ya, Mbak Ninis? Betul, karena ada tantangan itu, kemudian ada pengalaman di 2019 misalnya, saudara-saudara kita petugas KPPS banyak yang menjadi korban meninggal dunia, lebih dari 500 orang gitu ya, itu saja tanpa ada pandemi. Nah sekarang ada pandemi gitu ya, nah tentu jaminan kesehatannya akan seperti apa kan, ya wajar saja ya kalau ada kekhawatiran tersebut, karena memang sebelumnya petugas ini akan dites dulu sehat atau tidak, tapi setelah pelaksanaan hari hanya kan ternyata belum tentu juga mereka dites gitu ya, padahal hari hanya justru mereka yang ketemu banyak orang di TPS, menghadapi pemilih yang begitu banyak jumlahnya, ratusan gitu ya, jaminan-jaminan kesehatan ini yang belum ada gitu ya untuk para petugas ini, khususnya yang nanti di hari H KPPS dan juga pengawas TPS. Yang sekarang saya tidak tahu apakah semuanya sudah terpenuhi atau masih belum cukup nih, karena misalnya kemarin di Jogja ternyata kurang lebih dari 1.000 kurang petugasnya gitu ya, padahal pilkadanya sudah mungkin nggak sampai 2 bulan lagi. Agak di luar kebiasaan ya, biasanya kan partisipasi ini agak baik, agak bagus mengenai hal-hal ini di Indonesia. Iya, nah ini yang kemudian menjadi tantangan gitu ya, dalam situasi pandemi mencari orang gitu ya, selama orang itu merasa tidak ada jaminan kesehatan yang mungkin akan sulit ya, apalagi ada ketentuan juga kalau sudah 2 kali menjadi petugas kan tidak boleh lagi gitu ya, artinya harus ada orang baru. Kalau dulu kan kita misalnya petugas KPPS tiap pemilu orangnya bisa sama ya, itu saja. Nah sekarang ada batasan gitu ya, hanya bisa 2 kali, ada syarat pendidikannya gitu, jadi tantangannya akan lebih besar lagi bagi penyelenggara pemilu. Oke, saya catat dulu. Bang Rey, masukan Anda untuk Bawaslu beberapa waktu ke depan sampai pilkada serentak? Saya kira analisa saya ya terhadap masih maraknya berbagai pelanggaran terhadap tahapan pelaksanaan pilkada ini lebih pada efektivitas kinerja dari Bawaslu-nya gitu. Nah, saya kira selain tentu saja kuantitasnya yang harus diperhatikan, tetapi juga kualitas dari pelanggarannya juga harus diperhatikan ya. Pelanggaran-pelanggaran yang bersifat substantif itu masih juga bermunculan seperti sekarang, tentu di luar pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan teknisnya ya, seperti katakanlah ya protokol ya dan seterusnya itu, yang sesuatu yang memang sulit untuk diprediksi, di mana orang bertemu dengan jumlah berapa, itu kan sesuatu yang memang sulit untuk kita prediksi sendiri gitu ya. Tetapi di luar itu saya kira kita semua perlu untuk mengajak lagi seluruh stakeholder pelaksanaan pilkada ini untuk menggeluti isu-isu yang lebih krusial gitu. Ini sudah mau 1 bulan ya, tetapi sepanjang 1 bulan ini belum terdengar ada isu yang menonjol yang didiskusikan di dalam kampanye-kampanye yang sebelumnya gitu. Saya kira ini salah satu tantangan termasuk terhadap penyelenggara ya, bagaimana mendesain sebuah isu yang memungkinkan setiap orang terlibat dalam isu itu untuk memastikan siapa kandidat yang akan mereka pilih gitu. Misalnya sejauh mana kandidat ini mendiskusikan soal COVID-19 ya. Sejauh mana termasuk dalam hal ini menurut saya Undang-Undang Omnibus Law. Undang-Undang Omnibus Law ini adalah salah satu materi yang patut untuk didiskusikan ya di dalam Pilkada 2020 ini, mengingat efeknya terhadap kepala daerah itu besar ya. Akibat dari Undang-Undang Omnibus Law ini gitu. Jadi tantangan kita ada teknis, bagaimana Bawaslu ini ikut terlibat mengawasinya, tapi saat yang bersamaan menurut saya ya penyelenggara juga mendorong sebuah isu yang memungkinkan pilkada ini lebih mewah gitu. Nah yang sekarang ini belum terdengar satu suasana di mana orang merasa bahwa pilkada ini penting untuk memastikan situasi politik mereka 5 tahun yang akan datang akan lebih baik. Ya, baik Bang Rey. Bang Rey suaranya tetap ada, gambarnya agak hilang sedikit, tetapi suaranya terdengar jelas, tapi tidak apa-apa, kita sudah dengarkan. Jadi Bang Frits, mengenai petugas-petugas KPPS nanti, terutama untuk pengawas, ini situasinya seperti apa? Karena pilkadanya sudah serentak Desember nanti sebentar lagi. Efektivitas pengawasan dan kualitas dari sanksinya juga seperti apa? Bang Rey tadi ingin menanyakan. Yang lain kita titipkanlah ke teman-teman di KPU. Bang Frits. Ya baik Mas. Kalau kita melihat memang di dalam peraturan perundang-undangan, memang kalau kita bisa melihat ada persoalan batas usia. Batas usianya adalah harus 25 tahun dan sudah SMA. Dan juga itu sering sekali menjadi persoalan karena kita mencari di berbagai daerah.
dengan kualifikasi seperti itu. Dan yang kedua, seperti yang saya sampaikan tadi oleh Mbak Ninis, pertama ada juga takut karena persoalan jaminan keamanan, tapi juga ada yang satu kita lupa, bahwa banyak juga orang yang takut di rapid, Mas. Karena kalau dia di rapid, ada yang takut karena tidak pernah di rapid, nanti takut nanti punya konsekuensi apa-apa. Reaktif karena kalau begitu, makin repot. Bisa dikeluarkan dari rumahnya, bisa diambil oleh Satgas. Jadi itu juga salah satu pertimbangan. Dan yang kedua, yang tadi disampaikan oleh Mas Rey juga, bahwa kami melihat bahwa efektivitas penegakan hukum dalam protokol kesehatan juga perlu kita tingkatkan. Dan itu bekerjasama dengan kepolisian. Karena kan Bawaslu mengirimkan terkait dengan surat peringatan, itu kan bukan saja kepada paslon, tapi juga kepada KPU dan juga kepada pihak kepolisian. Dan apabila ada dugaan pelanggaran protokol kesehatan, harusnya polisi sudah bisa mempergunakan undang-undang wabah penyakit menular ataupun undang-undang karantina kesehatan. Kalau saya melihat, Mas, bahwa sekarang ini kan kita memasukin pilkada, dan isu di pilkada di daerah itu sangat kental, apalagi di berbagai daerah yang sekarang sedang melaksanakan pilkada. Jadi memang di daerah itu masing-masing itu ada. Meskipun sebenarnya Bawaslu dalam melakukan fungsi pengawasan, kami ada merekomendasikan petahana yang melakukan mutasi, kami sudah merekomendasikan diskualifikasi terhadap petahana yang melakukan kegiatan yang menguntungkan dan merugikan, atau juga ada iklan kampanye yang sudah ditindak pidana, itu juga PR yang sedang kita laksanakan. Jadi kami melihat bahwa fungsi bersama-sama dengan lembaga negara lain di dalam menegakkan peraturan, baik itu protokol kesehatan, pelanggaran ASN, ataupun juga dalam proses rekomendasi diskualifikasi yang Bawaslu sudah kirimkan kepada KPU, untuk juga dihormati dan kita laksanakan bersama-sama. Oke, sedikit saja berkaitan dengan petugas-petugas yang masih terus dicari ini. Ini akan selesai pada waktunya, pada saatnya nanti petugas-petugas ini akan ada, Bang Frits, dengan segala situasinya? Bagaimanapun, kami harus bisa mengupayakan agar ada pengawas TPS, Pak. Karena pengawas TPS itu merupakan bagian penting dan membuat kita bisa mengetahui bagaimana kondisi di lapangan. Dan kami berusaha untuk selalu patuh kepada peraturan yang ada dalam mencari petugas TPS. Baik. Tapi saya pikir juga memang ini kan pilkada COVID ya. Jadi peraturan yang umum di dalam pelaksanaan pilkada COVID ini menurut saya pada tingkat tertentu harus dievaluasi gitu. Nggak bisa dipersamakan. Katakanlah misalnya soal pendidikan, gitu ya. Katakanlah soal misalnya masa berlaku. Ya, kalau udah 2 kali kan tidak boleh lagi dipilih sebagai anggota KPPS, misalnya begitu. Tapi situasi COVID seperti sekarang diperlakukan. Ada kedaruratan begitu ya, Bang Rey? Tentu saja akan sangat beda gitu. Oleh karena itu secepatnya menurut saya ya, entah itu PKPU sifatnya atau apa begitu ya, untuk melakukan perubahan terhadap aturannya sehingga memungkinkan kita untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sangat urgent ini gitu loh. Baik, oke, terima kasih Bang Rey. Mbak Ninis, terakhir. Singkat. Betul, memang kita tuh sebetulnya butuh peraturan yang lebih firm ya, adaptif dengan situasi pandemi ini, karena adaptif ini kan oke. Iya, lebih adaptif karena kan ini situasinya luar biasa, tidak bisa diserahkan semuanya ke KPU dan Bawaslu. Karena mereka ketika membuat peraturannya, peraturan turunannya ya, baik PKPU dan Perbawaslu kan rujukannya ke Undang-Undang Pilkada, tetap ke Undang-Undang Pilkada. Sepanjang Undang-Undang Pilkadanya masih mengatur pilkada dalam situasi normal, ya tidak bisa bebas, ruang geraknya tidak bisa bebas. Cukup waktunya karena harus ada undang-undang yang diubah, ada DPR yang harus terlibat, atau seperti apa Mbak Ninis? Kalau mau cepat sebetulnya bisa dengan Perpu. Pemerintah kan punya kewenangan untuk mengeluarkan Perpu gitu. Jadi jadi terkait hal-hal yang tadi itu, yang teknis penyelenggaraan yang lebih adaptif tadi. Misalnya sanksi yang bisa lebih tegas dan sebagainya. Ya, baik. Mbak Ninis, Bang Rey, dan Bang Frits. Terutama untuk Bang Frits, selamat terus bekerja. Tentu kami apresiasi apa yang sudah disampaikan dan terus menerima masukan sambil berjalan sampai pilkada serentak nanti dilaksanakan. Saya terima kasih untuk perkembangan dari apa yang terjadi menuju ke pilkada serentak 2020. Bang Frits, Bang Rey Rangkuti, Mbak Ninis, terima kasih untuk obrolannya pagi hari ini. Selamat pagi. Pagi.